Perkenalkan, nama saya Siti Nurhidayah dengan NIM 203030204039. Mata kuliah Filsafat Politik dan Filsafat Pancasila. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan membahas mengenai seorang filsuf berasal dari Italia, yaitu Giorgio Agamben. Biografi Giorgio Agamben. Giorgio Agamben adalah seorang filsuf asal Italia yang mendalami pemikiran Walter Benjamin, Martin Heidegger, Carl Schmitt, dan Aby Warburg. Kelahiran 22 April 1942, usia 80 tahun, Roma, Italia. Pendidikan Sapienza University, Roma. Banyak dari hasil karyanya dipengaruhi oleh konsep biopolitik yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Ia banyak menulis tentang teori-teori politik dengan menggunakan sudut pandang yang khas. Pemikirannya mempengaruhi wacana politik kontemporer di level internasional. Ia belajar filsafat dan hukum di Universitas Roma. Tesis doktoralnya berisi tentang pemikiran politik Simone Weil. Ia juga sempat belajar dari Martin Heidegger, terutama dalam kuliah Heidegger tentang Hegel dan Herakleitos. Agamben telah mengajar di banyak universitas, terutama di Italia, Prancis, Amerika Serikat, dan Swiss. Pemikiran radikal filsuf Italia Giorgio Agamben semakin mengemuka belakangan karena dipandang relevan untuk menjelaskan situasi dunia kontemporer, semisal krisis pengungsi global, diskriminasi yang dialami imigran, perang sepihak melawan terorisme. Pemikirannya tentang state of exception atau keadaan perkecualian, serta homo sacer atau manusia yang bisa dikorbankan dengan impunitas, membongkar politik yang selama ini kita pahami dan menunjukkan bagaimana di balik sistem demokrasi pun masih bersemayam suatu kekuasaan berdaulat yang merupakan kesinambungan dari kekuasaan pada era otoritarian. Filsafat Agamben berguna bagi siapapun yang mempertanyakan kelembagaan sosial politik hukum yang melingkupi masyarakat. Adapun pemikiran politik Agamben sendiri didasari pada pembacaannya atas buku-buku karya Aristoteles, seperti Politik Etika Nikomachen. Pemikirannya juga berpihak pada tradisi eksegetis, teks-teks antiquitas muda, dan teks-teks abad pertengahan. Sementara itu, pemikiran yang banyak mempengaruhi Agamben adalah Martin Heidegger, Walter Benjamin, Michel Foucault, dan sebagainya. Agamben menulis dengan gaya yang sulit, karena memang ide yang ia sampaikan amat halus dan rumit, sehingga hampir tak mungkin untuk dibahasakan secara sederhana. Namun kehilangan kedalaman maknanya, kesulitan juga muncul karena ia seringkali menggunakan begitu banyak sumber dan tulisannya, terutama sumber-sumber yang memang agak asing di kalangan filsuf kontemporer, yakni pemikiran para filsuf Renaissance Italia. Perpaduan antara pemikiran filsuf Hegel, Heidegger, dan Benjamin serta pemahaman humanistik para sastrawan Renaissance digunakan oleh Agamben untuk mengamati berbagai fenomena kehidupan manusia, mulai dari estetika, agama, politik, budaya, hukum, dan moral. Di dalam bukunya yang berjudul The End of the Form and Stanzas, Agamben sebagaimana diamati oleh Mills memulai bukunya dengan puisi cinta karangan Stil Novo. Agamben menganggap hidup politis bukan kategori universal untuk semua orang. Beberapa orang tidak sampai pada tahap kehidupan politis karena tidak memenuhi kualifikasi hidup yang baik dan berkualitas. Hal ini mengidentifikasikan penyingkiran Zoe, kehidupan yang tak politis. Pada konteks ini, hidup alamiah juga tidak sepenuhnya berada dalam ranah privat. Proses inklusi hidup alamiah dengan cara dan saat yang sama mengekluasikan dari hidup politis melahirkan suatu eksistensi biologis baru. Sosok antara ini berada pada perbatasan antara polis dan oikos. Ia bukanlah zoe dan bukan juga bios.
Suatu bidang mediasi ini disebut hidup telanjang atau bare life atau nudapita. Bagi Agamben, hidup telanjang inilah yang menjadi alat kekuasaan tertinggi, mewujudkan dan melestarikan kekuasaannya. Model politasi hidup ini disebut sebagai biopolitik. Biopolitik Agamben. Pemikiran biopolitik Agamben dilatar belakangi oleh distingsi macam kehidupan oleh Aristoteles dan ide biopolitik Foucault. Jika Foucault cenderung menolak pendekatan tradisional kekuasaan berdaulat dengan model yuridis institusional itu, Agamben menyatakan bahwa kenyataan politik kekinian menunjukkan bahwa relasi antara kekuasaan berdaulat dan kekuasaan biopolitik adalah tak terpisahkan. Kekuasaan berdaulat itu menjelma menjadi kekuasaan biopolitik dengan menempatkan hidup telanjang pada pusat aktivitas dan kalkulasi kekuasaan. Negara modern sejatinya meneruskan kaitan erat kekuasaan berdaulat dan hidup telanjang sejak zaman Yunani, sebagaimana dampak distingsi zoibios yang melahirkan hidup telanjang. Bagi Agamben, politik adalah biopolitik dan sekaligus bentuk politisasi atas hidup telanjang. Agamben 2020. Peralihan kekuasaan berdaulat menuju kekuasaan biopolitik dalam pandangan Foucault memang menunjukkan hidup manusia yang inklusi pada kehidupan politik. Adapun karya dari seorang filsuf Giorgio Agamben, salah satu karya utama Agamben yakni Homo Sacer atau Sovereign Power and Bare Life yang diterbitkan oleh Stanford University Press pada 1998, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Homo Sacer, Kekuasaan Tertinggi dan Kehidupan Telanjang yang diterbitkan oleh Ircisot 2020. Konsep Homo Sacer ini dilatar belakangi oleh distingsi hidup manusia yang dilakukan Aristoteles. Pembagian ragam hidup, hidup politik, dan hidup alamiah ini memunculkan ragam hidup lain, yakni hidup telanjang. Hidup manusia ini pun dinilai tak terlepas dari paradoks kekuasaan berdaulat yang bekerja melalui tatanan biopolitik. Mekanisme kerajaan kekuasaan berdaulat ini menghasilkan figur politis hidup telanjang yang disebut Agamben sebagai Homo Sacer. Pemikiran Agamben dalam konteks Indonesia. Dalam lanskap sejarah politik Indonesia, pemikiran Agamben jelas menemukan relevansinya dalam konteks negara Orde Baru. Kekuasaan Orde Baru bahkan dimulai dari keadaan darurat, di mana hukum kemudian ditangguhkan sehingga terjadi genosida terhadap orang-orang kiri ataupun yang tertuduh kiri. Homo Sacer itu bisa kita temui dalam realitas kelompok minoritas. Dalam kasus yang terbaru misalnya, yakni permasalahan masyarakat Akur Sunda Wiwitan di Kuningan, Jawa Barat. Status warga negara masyarakat Sunda Wiwitan yang seharusnya mendapat jaminan perlindungan hukum untuk menjalankan segala aktivitas peribadatannya justru ditangguhkan oleh pemerintah setempat sehingga terjadi diskriminasi yang sistemik. Tentu kita bisa berpendapat bahwa hal itu terjadi karena keadaan darurat, bahwa semisal aktivitas ritual masyarakat Sunda Wiwitan berjalan bisa menghadirkan gesekan sosial karena dikhawatirkan mengganggu kepercayaan kelompok mayoritas. Dalam konteks keadaan pengecualian Agamben atau eksepsi, hukum di sini menyerap sekaligus mengabaikan warga. Menyerap dalam pengertian menjadikan warga Ahmadiyah sebagai objek pemberlakukan hukum, harus menaati kehendak pemerintah dan patuh terhadap hukum. Mengabaikan dalam pengertian menempatkan mereka di luar radar perlindungan dan pelayanan hukum, terutama sekali ketika mereka menjadi sasaran kekerasan. Bila membaca realitas tersebut, maka tesis Agamben tentang penelantaran menemukan relevansinya dalam konteks hubungan negara dengan kaum minoritas. Apa yang saya kemukakan tersebut sejalan juga dengan pendapat Agus Sudipyo bahwa tesis Agamben
yang menyatakan hubungan politik yang asli adalah penelantaran, memang relevan untuk menjelaskan hubungan pemerintah Indonesia dengan warga penghayat kepercayaan atau kebatinan, di mana mereka terserap dalam tatanan negara hukum Indonesia sekaligus terkecualikan. Mereka menyandang status warga negara tetapi tidak diperlakukan sebagai warga negara pada umumnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang seorang filsuf berasal dari Italia, yaitu Giorgio Agamben. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata atas penyampaian materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.